Kalau kemarin kita sudah bahas perbandingan antara Eric King versus Ninja 2 tak, pada video kali ini kita akan coba bahas sepeda motor yang diposisikan sebagai pengganti dari Yamaha Eric King dan Kawasaki Ninja 2 tak. Nah, bagaimana sepak terjang pengganti dari kedua motor legendaris ini? Apakah versi pengganti kedua motor tersebut lebih bagus atau lebih sukses dibanding pendahulunya? Oke, langsung saja kita bahas. Inilah dia sang penerus Eric King dan Ninja 2 tak. Seperti yang kita ketahui, Yamaha Eric King terakhir diproduksi pada tahun 2008. Namun jauh sebelum Eric King dihentikan produksinya, Yamaha Motor Indonesia ternyata sudah mempersiapkan pengganti sang raja. Tepatnya pada tahun 2002 lalu dengan meluncurkan Yamaha Scorpio 225. Ya, mungkin ada sebagian penggemar Eric King yang kurang setuju dengan hal ini. Tapi, kalau kita gali lagi sejarahnya, memang Scorpio 225 ini telah dikonfirmasi oleh pihak YIMM sebagai pengganti dari Yamaha Eric King. Dilansir dari otomotifnet.com, Bapak Raditya Ade selaku Brand Manager Marketing dan Strategi Yamaha Motor Indonesia mengungkapkan bahwasannya Yamaha Scorpio ini memang diperkenalkan sebagai pengganti Yamaha Eric King dengan mengusung konsep sebagai cruiser bermesin 4 tak yang bertenaga. Basic mesin Scorpio sendiri diambil dari Yamaha XT250 Zero yang merupakan trail dual sport yang cukup populer di pasar Jepang. Hanya saja, mesin Yamaha Scorpio ini diameter pistonnya dibuat lebih kecil 4 mm dibanding piston Yamaha XT250 Zero, sehingga kapasitasnya menjadi 225 cc. Mesin Yamaha Scorpio diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 19 horsepower dan torsi puncak 18,28 Nm. Secara spek di atas kertas, catatan power dan torsi Yamaha Scorpio sedikit lebih unggul dibandingkan Yamaha Eric King, yang mana klaim tenaga Eric King berada di angka 18,2 horsepower serta torsi puncaknya 15,1 Nm. Dan bukan cuma itu saja, Scorpio generasi pertama alias Scorpio G ternyata mempunyai beberapa kemiripan dengan Yamaha RX series. Misalnya pada bagian tangki, headlamp, dan lampu sen, desainnya dibuat mirip seperti punya RX King dengan bentuk khasnya yang mengkotak. Maka dari itu, Scorpio generasi pertama ini kerap kali dijuluki sebagai Steko atau Scorpio tangki kotak. Selain itu, bagian frame Yamaha Scorpio juga memiliki kemiripan dengan frame Yamaha RXZ, yang mana RXZ sendiri juga merupakan bagian dari keluarga RX series. Hanya saja, frame Yamaha Scorpio ini telah mengalami ubahan pada beberapa bagian untuk menyesuaikan dimensi mesin, tata letak bodywork, serta suspensi belakangnya. Nah, dari sini setidaknya kita sudah tahu kan, kenapa Yamaha Scorpio disebut sebagai pengganti dari Yamaha Eric King. Lantas, apakah Yamaha Scorpio benar-benar bisa menggantikan sosok Yamaha Eric King? Nah, kalau kita bandingkan karakternya, jelas mesin 4 tak sama sekali tidak bisa disamakan dengan mesin 2 tak. Di sisi lain, meskipun Scorpio mempunyai catatan power sedikit lebih unggul, bobot kering Scorpio lebih berat 32 kg dibandingkan Yamaha Eric King. Itu artinya, power to weight ratio Eric King tentunya jauh lebih bagus dari Yamaha Scorpio. Soal pemasaran, Yamaha Scorpio bisa dibilang tidak selaris RX King di zamannya, dan masa baktinya pun tidak selama Yamaha RX King. Generasi Yamaha Scorpio dihentikan produksinya pada tahun 2013, dan seri Yamaha Scorpio paling laris adalah generasi kedua, sedangkan generasi pertama dan generasi terakhir penjualannya tidak begitu sukses. Pasar Yamaha Scorpio kala itu cenderung kalah dengan sang rival, yaitu Honda Tiger. Brand image Honda Tiger sebagai motor gagah yang sudah dibangun sejak tahun 90-an, nyatanya belum bisa ditandingi oleh Yamaha Scorpio. Selain kalah dengan sang rival, penjualan Yamaha Scorpio saat itu juga mulai terganggu oleh kedatangan saudara sepabrikannya yaitu Yamaha Vision, yang kala itu datang menawarkan teknologi lebih maju, desain sporty, dan harga yang lebih terjangkau dari Yamaha Scorpio. Sehingga popularitas Yamaha Scorpio ini perlahan mulai turun sampai akhirnya pada tahun 2013 Yamaha memutuskan untuk menghentikan produksi Yamaha Scorpio.
sejak Yamaha Air-King berhenti diproduksi, Kawasaki cukup diuntungkan karena Ninja 2 Tak Series adalah satu-satunya jenis motor 2 tak yang dipasarkan secara resmi di Indonesia. Dan bagi siapapun yang menginginkan sport 150cc kencang, jelas Ninja 2 Tak adalah pilihan mutlak yang tidak bisa disejajarkan dengan sport 150cc manapun saat itu. Namun karena terbentur masalah regulasi Euro 3, pada akhirnya produksi Ninja 2 Tak pun terpaksa harus dihentikan pada pertengahan tahun 2015. Menjelang masa baktinya selesai, Kawasaki Motor Indonesia sebenarnya sudah mempersiapkan sosok pengganti Ninja 2 Tak sejak tahun 2014 lalu. Siapa lagi kalau bukan Kawasaki Ninja 250 SL dan juga versi nakednya yaitu Kawasaki Z250 SL. Pihak Kawasaki pernah menjelaskan bahwasannya Ninja 250 SL alias Ninja Mono ini dibuat berdasarkan kriteria apa saja yang diinginkan oleh user Ninja 2 Tak. Maka dari itu, Kawasaki menggunakan basic mesin yang diambil dari motor trail KLX 250 untuk kemudian dituning ulang sehingga menghasilkan output tenaga sebesar 27,6 horsepower dan torsi puncaknya 22,6 Nm. Secara spek di atas kertas, catatan tenaga Ninja 250 SL sedikit lebih kecil dibanding Ninja 2 Tak. Namun dari segi torsinya, Ninja 250 SL unggul 1 Nm di atas Ninja 2 Tak. Untuk segi tampilan, pengganti Ninja 2 Tak ini sepertinya tidak banyak mempunyai kemiripan dengan desain yang diusung Ninja 150RR. Kecuali pada bagian headlampnya saja yang sedikit mempunyai kemiripan. Lantas bagaimana dengan performa Ninja 250 Mono? Apakah motor ini sepadan dengan performa legendaris yang dimiliki oleh Ninja 2 Tak? Nah, dikutip dari gridauto.com, selaku media otomotif yang pernah melakukan komparasi Ninja Mono versus Ninja 2 Tak, berdasarkan hasil pengetesan, karakter mesin Ninja 250 Mono, dorongan tenaganya sudah bisa dirasakan sejak pertama kali membuka throttle gas. Dan ini sangat berbeda dengan Ninja 2 Tak, yang powernya baru terasa ketika berada di putaran 8000 rpm. Keunggulan lain dari Ninja 250 Mono adalah lebih stabil saat di tikungan. Hal ini disebabkan karena ukuran velg yang digunakan lebih lebar, serta setup suspensinya yang berbeda. Akselerasi Ninja Mono juga lebih nendang ketika keluar dari tikungan karena torsinya yang sudah terasa sejak RPM bawah sangat berbeda dengan cara ngebawa Ninja 2 Tak yang mesti pintar menjaga putaran mesin berada di kisaran 9000 sampai 12000 rpm agar tenaganya tidak drop saat keluar masuk tikungan. Dan yang paling mengejutkan adalah data akselerasi antara keduanya, di mana Ninja 250 Mono ternyata cukup mendominasi keunggulan dan bahkan catatan top speednya juga unggul tipis di atas Ninja 2 Tak. Nah, berdasarkan hasil komparasi di atas, bisa dikatakan Ninja 250 Mono adalah sosok yang ideal yang layak menggantikan Ninja 2 Tak karena performa mesinnya yang cukup bagus sekaligus menawarkan beberapa keunggulan yang tidak dimiliki Ninja 2 Tak. Saat dirilis, harga Ninja 250 Mono kalau nggak salah dibanderol di kisaran 41 jutaan, sementara versi ABS dijual seharga 45 jutaan. Itu artinya harga Ninja 250 Mono selisih 5-10 jutaan dari harga Ninja 2 Tak. Namun beberapa tahun berselang setelah masa penjualannya, Kawasaki sempat mengobral harga motor ini menjadi 37 jutaan, bahkan saat pandemi Covid 2020 kemarin, harganya sempat turun lagi menjadi 34 jutaan. Harga tersebut bisa dibilang terpaut sedikit dengan harga Sportback 150cc. Namun meskipun tergolong murah, Ninja 250 menurut saya tetaplah Sportback yang pangsa pasarnya masih segmented dan belum bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Soalnya ada beberapa hal yang membuatnya bukan menjadi pilihan utama, diantaranya adalah faktor desain. Sebagian orang berpendapat kalau Ninja 250 Mono kurang gambot, dimensinya terlalu ramping untuk ukuran motor sport 250cc, kemudian riding posisinya juga terlalu nunduk berkat stang tipe underyoke yang tentunya ini akan membuatnya agak pegel bagi yang belum terbiasa. Dengan adanya beberapa faktor tersebut, tidak semua orang siap menerima konsekuensi apabila membeli Ninja 250 Mono. Jadi, meski selisih harganya terpaut sedikit dari Sportback 150cc,
Ninja 250 Mono bukanlah pilihan utama bagi konsumen luas. Adapun pembeli Ninja 250 Mono ini kemungkinan besar adalah mereka yang benar-benar mencari performa maupun bikers yang suka dengan tipikal motor ngebut. Meskipun Kawasaki sudah berupaya keras agar mendongkrak penjualan Ninja 250 Mono dengan mengobrol harganya menjadi jauh lebih murah, nyatanya sampai sekarang popularitas motor ini masih kalah dengan saudaranya sendiri yang bermesin 2 silinder. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.